Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mani, Prodi MPI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Neraca lajur merupakan sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa sebuah rekening buku besar. Jadi, neraca lajur ini berisi semua data tentang akuntansi, digunakan untuk mempermudah memeriksa sebuah rekening buku besar. Tujuan akuntansi itu ada 4. Yang pertama, untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk melihat perkiraan atau potensi laporan keuangan. Yang ketiga itu untuk menggolongkan atau meringkas informasi secara mudah. Yang keempat, untuk mempermudah mencari kesalahan. Manfaat neraca lajur. Adapun manfaat neraca lajur itu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, menggolongkan atau meringkas sebuah transaksi dari neraca saldo, serta mempermudah menemukan kesalahan yang dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Contoh format neraca lajur bisa kita lihat di layar. Itu ada nama rekening, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo, laporan laba rugi, dan neraca saldo. Ada debit kreditnya di setiap masing-masing. Di dalam kolom nama rekening berisi nama-nama rekening. Kolom nama saldo, data dapat diambil dari neraca saldo yang sebelumnya, di mana nominal angkanya bersumber dari saldo akhir dari masing-masing rekening buku besar. Kolom jurnal penyesuaian itu yang diambil dari data penyesuaian debit dan kredit dari ayat jurnal penyesuaian, dicantumkan dalam baris yang tepat sesuai dengan nama rekening. Kolom neraca saldo itu menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikannya antar kolom neraca saldo dengan kolom jurnal penyesuaian, sehingga telah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka yang diperoleh untuk mengurangkan atau menambahkan angka yang terdapat pada kolom jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Jika kolom neraca saldo di posisi debit dan jurnal penyesuaian di debit, maka neraca saldo setelah disesuaikan bertambah. Jika kolom neraca saldo di posisi debit dan kolom jurnal penyesuaian di kredit, maka neraca saldo disesuaikan menjadi berkurang. Selanjutnya, kolom perhitungan laba rugi. Di tahap ini untuk memindahkan saldo setiap rekening ke kolom laporan keuangan yang tepat. Aturannya memindahkan didasarkan atas jenis rekening yang bersangkutan. Itu berkaitan tentang operasi perusahaan yang terdiri dari 2 akun utama, yakni rekening pendapatan dan biaya. Selanjutnya, kolom neraca berisi rekening real, yakni harta hutang, liabilitas, dan modal. Yang dimaksud dengan akun real ini akun yang selalu ada dalam neraca seperti utang, modal, dan aktiva. Selain itu, akun real juga disebut sebagai akun permanen atau akun terbuka karena akun ini mempunyai saldo yang nantinya akan dibuka pada tahun berikutnya. Yang dimaksud dengan liabilitas merupakan utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain di waktu yang akan datang. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo sebenarnya sampai dengan akhir periode pelaporan. Jadi, jurnal penyesuaian ini dibuat untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode ke periode lainnya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk proses penyusunan laporan keuangan. Tujuan jurnal penyesuaian untuk memisahkan biaya yang sudah terpakai
atau menjadi beban suatu periode dengan yang belum. Selain itu, jurnal penyesuaian juga dilakukan untuk memisahkan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan dan yang belum. Jadi, tujuan jurnal penyesuaian ini untuk memisahkan antara biaya dan pendapatan yang menjadi beban atau hak di sebuah perusahaan dan yang belum. Fungsi jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian ini ada 4. Yang pertama, menyesuaikan biaya yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Maksudnya itu, kita harus menghitung pendapatan kita dari satu periode ke periode lainnya. Yang ketiga itu, menyesuaikan kondisi barang dan dagang sebenarnya. Kita harus menyesuaikan bagaimana yang kita pasarkan harus sesuai dengan aslinya. Yang keempat, mencari perkiraan real dan nominal sesuai kondisi sebenarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.